Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas alam kubur, alam perantaraan kehidupan dunia dan akhirat. Jangan lupa sukai video ini, komen dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Ketika malam pertama di alam kubur, bagaimana suasana malam pertama di alam kubur? Bagaimana kedahsyatan siksaannya? Dosa-dosa apakah yang menyebabkan siksaan kubur? Bagaimana kaedah menjemput kematian terindah? Setiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya mati. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah ke hadrat Tuhanmu dengan gembira dan diridhai. Masuklah dalam jemaah hamba-hambaku dan masuk pula dalam syurgaku. Pada hari itu ia begitu bahagia, menikmati indahnya alam ciptaan Allah bersama anak dan keluarganya, penuh keceriaan, hidup dalam kesenangan dan kehidupan yang terjamin, tertawa melihat telatahan anaknya. Demikian pula dia ditertawakan oleh anak-anaknya. Lalu tiba-tiba ia didatangi oleh suatu malam di saat ia dijemput oleh kematiannya, sakratul maut. Dan datanglah sakratul maut itu benar. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Ditiuplah sangkakala hari terlaksananya ancaman. Setiap jiwa datang dengan malaikat yang jadi saksi. Sungguh kami lalai akan kenyataan ini. Maka kami singkapkan kaki tanganmu pada hari itu hingga penglihatanmu menjadi jelas. Malam itulah malam pertama ia berada dalam alam kubur, sendiri dikecam oleh kesunyian, tanpa anak dan tanpa istri, suami, juga sahabat karib. Yang ada hanyalah amal. Inilah malam pertama anak kita menjadi yatim dan istri menjadi janda, suami menjadi duda. Malam pertama yang menggusur dari tempat tidur yang empuk menuju dinginnya tanah berselimutkan kafan. Inilah malam yang mengusir kita dari rumah mewah dan megah, menempati liang lahat yang gelap dan sempit. Kemarin malam kita masih berpesta, makan dan minum bersama sahabat karib. Tiba-tiba kita masuk pada malam pertama di mana kita menjadi santapan cacing tanah dan serangga. Pada malam ini kita baru sadar, ternyata harta, keluarga, pekerjaan yang keras kita mencarinya sampai lalai dari mengingat Allah. Tidak sedikit pun daripada semua itu menemani dan membela kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Inilah malam episode pertama dari alam akhirat. Kuburan boleh menjadi taman surga. Sebaliknya, ia boleh menjadi satu lubang dari lubang-lubang neraka. Inilah kematian datang dengan tiba-tiba. Ia datang tepat pada waktunya, tidak lambat dan tidak cepat. Meragut dengan paksa, melenyapkan segala nikmat dunia. Tidak pernah menilai kita tua,
atau muda, kaya atau miskin, sihat atau sakit. Ia datang untuk mengeluarkan manusia dari alam kehidupan yang selama ini kita jalani. Ketahuilah, rumah yang kukuh dan megah tidak akan mampu membentengi datangnya sang pencabut nyawa. Banyaknya uang di bank tidak mampu memberi rasuah kepada malaikat untuk undurkan waktu kematiannya. Inilah realiti kematian. Sudah bersiapkah kita menghadapi malam pertamanya? Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang bijak adalah yang senantiasa mengingati mati di antara kamu dan ada bekalan setelah kematiannya. Marilah kita siapkan bekalan untuk menjadi penyinar di alam kubur nanti. Demi Allah, tiada yang sanggup menerangkannya melainkan dengan iman dan amal yang saleh. Kematian adalah nasihat terbaik dan guru kehidupan. Sedikit sahaja kita lengah dari memikirkan kematian, maka kita akan kehilangan guru terbaik dalam kehidupan kita. Sesungguhnya manusia telah memilih bagaimana akhir hidupnya, dan pilihan itu ada pada bagaimana kita menjalani kehidupannya. Sebagaimana ia menjalani kehidupannya, seperti itulah berakhirnya kematiannya. Karena sesungguhnya dengan menjalani kehidupan, berarti kita sedang menuju kepada kematian kita. Pernahkah kita mendengar berita tentang seorang penzina mati di katil hotel di atas perut pasangannya? Seorang penagih dada mati ketika menghisapnya, dan para penjudi mati di atas meja judinya. Begitu juga kita pernah mendengar ahli ibadah mati di atas tikar sejadahnya. Alangkah malangnya, saat ajal tiba kita masih berlumur dosa berbalut nista. Inilah malam pertama kita di alam kubur, sendiri, dicekam sepi, gelap yang tidak pernah terbayang. Hilanglah sudah semua gemerlapnya dunia. Rumah dengan jerih payah bertahun-tahun telah kita bangunkan. Istri, suami, dan pengabdiannya yang begitu tulus. Anak yang padanya darah daging kita. Orang tua yang titisan kasih sayangnya mengalir di tubuh kita. Dan pekerjaan yang bermati-matian kita habiskan waktu untuknya. Kereta mewah yang selalu menjadi kebanggaan. Tapi kini hari itu telah pergi. Masa pun telah tiada. Yang tersisa hanyalah dosa yang terus terbayang. Teringat akan istri, suami yang senantiasa dinafikan hak-haknya. Anak yang telah kita kotori tubuhnya dari nafkah yang haram. Orang tua yang di sisa hidupnya belum sempat dibahagiakan. Sahabat karib yang meminta bantuan kita biarkan. Dan kawan-kawan yang telah banyak kita kecewakan. Ya Allah, masihkah ada hari milikmu untukku, agar boleh kulunaskan segala urusan, lilitan hutang yang belum terbayar, banyaknya amanah dan kepercayaan yang tidak tersampaikan, beribu janji yang sering diingkari, dan uang rasuah yang telah kita nikmati dan kita bagi.
Namun, kini pintumu sudah tertutup rapat. Bertobat sudah terlambat. Menyesali diri sudah tidak berarti. Dan tinggallah sendiri menanggung beban dosa dan kesalahan yang tidak termaafkan. Merasakan penderitaan yang panjang yang tiada berakhir. Sekarang, adakah dalam hati kita mati itu sebagai penasihat? Semoga selagi masih ada waktu. Kesempitan kubur, pernyataan malaikat, azab atau nikmat kubur, ditempatkannya ruh dan kebangkitan. Alam kubur adalah alam perantaraan kehidupan dunia dan akhirat yang dimulai setelah kematian dan berakhir selepas kebangkitan. Selama masa ini, seorang yang beriman merasa bahagia, sementara orang kafir merasa sengsara. Orang yang sudah mati akan dihimpit di dalam kubur. Siapapun ia, kafir atau muslim, akan merasakan himpitan kubur. Bedanya penyimpitan yang dirasakan seorang mukmin tidak berlaku selamanya. Tidak seperti orang kafir yang akan berterusan himpitan kuburnya sampai hancur tulang belulangnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan. Seandainya ada orang yang selamat darinya, maka selamatlah Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz akan mengalami himpitan kubur. Padahal ia adalah seorang pemimpin penuh kemuliaan. Kematiannya mengoncangkan arasy. Dibukakan baginya pintu-pintu langit. Kesyahidannya disaksikan oleh 70.000 para malaikat. Hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Rasulullah SAW. Kematiannya mengoncangkan arasy. Dibukakan baginya pintu-pintu langit, pintu yang banyak. Kesyahidannya disaksikan oleh 70.000 para malaikat. Maka sungguh ia mengalami himpitan kubur. Kemudian Allah melapangkannya. Apabila Sa'ad bin Mu'adz, seorang pemimpin yang besar, hamba Allah yang saleh, dan mendapatkan mati syahid, mengalami himpitan kubur, bagaimana dengan kita yang berlumurkan dosa, yang bermaksiat kepada Allah siang dan malam, yang tiada sedikit pun mengingat akan kematian? Bagaimanakah kita menjawab persoalan kita di alam kubur? Bagaimana cara kita menjawab semua persoalan para malaikat di alam kubur? Allahu Akbar. Ya Allah, terimalah taubatku. Selamatkanlah aku dari azab kubur. Allahu Akbar. Ya Allah, terimalah taubat kami. Selamatkanlah kami dari azab kubur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.